Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat waktu sehingga bisa bersama-sama berkumpul kembali di halaqah BBQ Tahsin Lanjutan bersama dengan Ustazah kesayangan kita Umi Suciyanti. Semoga Allah meridhai kegiatan yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Salawat serta salam juga jangan lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tabiin tabiut, tabiun tabiin, dan juga kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga mendapatkan syafaat hingga yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pada halaqah pada sore hari ini, semoga semuanya sahabat sehat ya. Mari kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama dan diikuti dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Fasbir zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama materi yang akan dibawakan oleh Ustazah kita kepada Umi Jatianti. Dipersilakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan pekanan kita, yaitu yang insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kita mengenai materi wakaf dan ibtidah. Ya, lebih tepatnya kalau kita masih membahas di area wakaf. Ada sedikit karena kita sudah mempelajari wakaf itu apa, dan kita sudah mempelajari kemarin pekan lalu adalah tanda-tanda wakaf. Ada sedikit wakaf yang agak berbeda dinamakan dengan saktah, dan insya Allah kita akan belajar mengenai saktah ini. Kita akan belajar apa itu saktah dan segala macam penjelasan tentang saktah, lalu kita akhiri dengan latihan, ya. Walaupun hari ini latihannya agak berbeda sedikit, tentunya nanti akan dijelaskan kemudian. Kita akan masuk kepada penjelasan dahulu tentang saktah. Kemarin kita sudah belajar tentang wakaf, ya. Dan wakaf itu artinya kemarin itu adalah berhenti. Berhenti itu apa? Berhenti suara. Ya, di saat kita membaca Al-Quran. Di mana wakaf diartikan ketika kita berhenti maka kita mengambil nafas. Ya, setelah mengambil nafas, lalu kita akan membaca berikutnya. Itu wakaf. Jadi bukan wakaf itu sendiri bukan berarti kita mau berhenti membaca Al-Quran. Bukan ya. Jadi wakaf sendiri adalah diartikan sebagai berhenti membaca dalam satu durasi, kemudian kita mengambil nafas untuk membaca yang terbaru gitu ya. Nah, saktah hampir mirip dengan wakaf, tetapi saktah itu ketika kita menghentikan suara dahulu, ya, kita berhenti dalam saat membaca Al-Quran itu, kita tidak menarik nafas dan berhentinya tidak terlalu lama, sehingga disebutnya durasi waktunya pendek atau sejenak. Kita hentikan suara sejenak tanpa mengambil nafas, lalu kita melanjutkan bacaan kita berikutnya. Seperti itu. Ya, jadi sama-sama berhenti, tetapi ada cara berhenti yang berbeda sedikit, karena kalau wakaf berarti mengambil nafas. Kalau saktah berarti tidak mengambil nafas. Ini perlu kita perhatikan, berarti kita hati-hati kalau wakaf.
Jangan sampai wakaf, kita berniat wakaf di tiap akhir ayat seperti kita mengambil sunnah daripada Rasulullah, ya. Tapi kita nggak ngambil nafas. Nah, ini jangan, itu nanti jatuhnya jadi saktah, gitu ya. Kita ambil nafas di antara wakaf. Kalau untuk saktah, ya, karena ada aturannya. Kalau untuk saktah, di mana kita ini, afwan, kita bahasnya tentang tanda saktah dulu di sini, ya. Saktah dalam mushaf Madinah, ya, mushaf Al-Quran yang keluaran Madinah, dan Utsmani Madinah secara umum, itu ditandai dengan tanda sin aja gitu ya. Nah, ada mushaf-mushaf lainnya memberikan tanda saktah ini dengan tertulis lengkap, sin, kaf, ta, dan ta marbutah, saktah gitu tertulis. Ya, jadi saktah itu nanti kita bisa lihat tandanya apa. Kalau nggak huruf sin ya tulisan saktah. Biasanya kalau tulisan saktah karena panjang nulisnya miring. Jadi berhati-hatilah kita berkaitan dengan ini. Nah, bagaimana cara baca hukum kata yang kena saktah? Maka sama dengan membaca kata yang diwakafkan. Kayak kita mau berhenti gitu. Misalkan nih, ada kata aywajan yang kita mau berhenti. Kalau wakaf saja kita bacanya tentunya dengan mat iwat. Bacanya aywaja, gitu ya. Nah, kalau saktah di kata tersebut, maka kita juga sama. Bacanya seperti kalau wakaf. Bacanya dengan aywaja. Ya, font nulisnya juga salah nih ya. Salah copy kayaknya. Oke. Jadi bacanya sama dengan pakai mat iwat juga. Ya, tidak dibaca dengan apa? Aywajan gitu, enggak boleh, gitu ya. Dan saktah itu tadi, ingat tidak mengambil nafas. Yang wajib kata Imam Hafiz, karena kita ini di Indonesia rata-rata semua pakai Imam Hafiz, ya. Pakai riwayat Imam Hafiz. Di dunia itu yang pakai Imam Hafiz itu hampir 95%, ya, di dunia. Nah, cuman Imam Hafiz sendiri juga ada beberapa imam di bawahnya yang terkenal, salah satunya yang berlaku di Indonesia adalah Imam Syatibiyah, gitu ya. Nah, yang menurut riwayat ini, ya, cara pembacaan seperti ini, maka saktah yang wajib katanya ada 4 tempat, tapi dengan keterangan tertentu, ya. Di mana saja tempatnya? Yang pertama adalah di akhir Quran surah Al-Kahfi ayat 1. Makanya kalau dilihat di sini contohnya, ini ada tanda akhir ayatnya, diberikan tanda lingkaran. Gitu ya. Di akhir ayat pertama ada tanda sin di atasnya. Nah, maka ini kalau misalnya nafasnya panjang betul ya, maka kita bisa membacanya dari depan sampai lanjut langsung ke ayat kedua dan disaktah. Oke. Dan disaktah itu berarti kita memang sudah niat dari awal mau mewasalkan atau melanjutkan baca memang langsung ke ayat kedua. Jadi nggak boleh langsung, tidak boleh. Di sini wajan aslinya, jadi harus diwakaf dulu sejenak, harus saktah baru baca lanjut. Jadi seperti ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Afwan, nafas cuma cukup sampai situ ya. Oke, kita berhenti. Maka jadi kalau niat melanjutkan kita wajib saktah. Jadi ulang lagi, kalau kita niat untuk wasol dari awal, kita nggak niat untuk berhenti, maka wajib saktah. Itu maksudnya, wajib saktah itu. Nah, tetapi kalau kita nafas saja udah segini ini panjang ya sebenarnya sampai ayat pertama selesai ini. Lalu kita niat berhenti saja itu boleh. Ya, kalau mau berhenti saja itu boleh. Mengikut kepada sunnah bahwa setiap akhir ayat kita wakaf. Nah, jadi kapan wajib saktahnya berlaku? Kalau kita niat wasol. Karena kan ada yang nafasnya panjang betul ya teman-teman. Nah, kita biasa tuh mendengarkan, oh semua orang bacanya cepat, tek 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 gitu ya. Maksudnya cepat dan dia nafasnya sangat panjang. Maka dia wajib saktah di akhir Quran surah Al-Kahfi ayat pertama. Tidak boleh diwasol. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah pada Quran surah Yasin ayat 52. Ana beritahukan dulu tempatnya di sini, di tengah-tengah. Mudah-mudahan terlihat dengan kursor.
tetapi juga terlihat ada tanda lainnya, yaitu kili. Oke, pekan lalu kita sudah belajar. Arti kili itu apa? Wakaf aula. Jangan lupa ya. Apa wakaf aula berarti? Artinya kita sebenarnya lebih dianjurkan untuk berhenti daripada kita lanjut. Gitu ya. Lebih dianjurkan untuk berhenti daripada kita lanjut. Karena wakaf aula, lebih utama wakaf. Maka kalau saya mau lanjutkan langsung karena nafas yang super panjang, jawabannya boleh apa enggak? Jawabannya wajib saktah, gitu. Jadi boleh diwasal? Jawabannya wajib saktah. Tapi boleh berhenti? Boleh, karena dia kili. Gitu ya. Maka ini dibaca kalau tidak kita niatnya niat wasal atau niat lanjut, maka wajib saktah. Di situ, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Gitu ya. Karena itu tadi niatnya apa? Niatnya lanjut. Maka wajib saktah. Jadi kalau ada yang bertanya, boleh nggak saya wakaf di sini? Jawabannya malah wakaf aula. Karena artinya dan maknanya sudah sempurna. Gitu ya. Oke, kita lanjut kepada ayat yang ketiga yang diwajibkan eh, saktah menurut Imam Hafiz. Yaitu pada Quran Surah Al-Qiyamah ayat 27. Ayatnya pendek, cuma segini doang. Oke, ayatnya cuma pendek aja. Maka kita bacanya waqilaman rokok. Wajib saktah. Bacanya gitu ya. Man stop rokok. Gitu ya. Tidak boleh mikirnya gini. Ini kan man, nun ketemu ro. Oh, dia hukumnya ini diidghamkan. Ya, idgham bila gunnah. Jadinya marrok. Nggak boleh. Boleh nggak disambung? Waqila marrok. Jawabannya tidak boleh karena wajib saktah. Itu ya disebut wajib itu berarti maksudnya kalau kita niat wasal tidak boleh wajib berhenti. Oke, berhentinya man dengan idhar nunnya. Yang keempat, Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 ya. Oke, di sini ada diperhatikan dulu di sini ada tanda sili ya di depan, ada setelah kata kala. Ingat arti sili minggu lalu? Sili artinya adalah wasol aula. Arti wasol artinya sambung, menyambungkan aja lebih utama, ya. Jadi orang jarang yang berhenti di sini. Boleh nggak berhenti? Boleh, tapi lebih utama untuk dilanjutkan. Tapi kalau saya mau melanjutkan semuanya langsung, wajib saktah. Itu ya arti wajib saktah itu ya. Maka di sini kita baca. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seperti itu. Jadi tidak boleh kita langsung, oh ini bal mau disatuin sama rona. Ini lam ketemu ro, idgham lagi gitu kan. Idgham mutajanisain. Jadi kalla barona ala tidak boleh. Jawabannya wajib saktah. Karena kita belajar dengan riwayat jalur ini, Ana mengajarkan jalur ini, ya, jalur Imam Hafiz. Nah, maka kita ikuti aturannya. Gitu. Ini adalah saktah yang wajib. Ada saktah yang boleh. Ya. Ada saktah yang boleh cuma 2 tempat. Di mana aja? Oke. Yang pertama adalah antara akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Seperti diketahui, surah At-Taubah nggak ada basmalahnya ya. Gitu. Nah, caranya sebetulnya selain disaktahkan, ini ada 3 cara membacanya. Akhir surah Al-Anfal ditandai dengan tanda ayatnya 75 ya. Di sini berarti akhir surah Al-Anfal. Lalu lanjutannya yang dimulai dengan Baro'ah itu adalah surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah atau surah Baro'ah gitu ya. Nah, ini adalah sudah masuk surah baru. Ada 3 cara baca. Cara yang pertama ya udah kayak biasanya wakaf aja gitu ya. Cara yang kedua, saya saktah.
di antaranya, berarti berhenti sejenak nggak pakai ngambil nafas. Yang kedua, langsung jalan terus ya ke ayat pertama, berarti di sini diperhatikan nanti dikasih tahu caranya, di sini ada tanwin ketemu ba. Oke. Maka kalau yang kita wakaf ya standar ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Baro'ah. Ana baca yang disaktahkan. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Sampai situ aja. Oke. Jadi caranya begitu. Kok berhentinya alim? Ya karena tadi ingat aturan saktah dibaca dengan aturan wakaf. Ya kan? Oke, kalau saya mewasalkan juga boleh. Ini cara ketiga, maka dibaca Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Gitu ya. Jadi bacanya lengkap tuh. Biasanya kalau orang pengen wasal tuh biasanya nafasnya memang wah gitu ya. Anak pendek nafasnya. Gitu. Jadi diperhatikan betul cara-caranya. Tetapi kalau anak pribadi kemungkinan besar menurut Ana kita semua itu biasanya wakaf. Kenapa? Karena Al-Qur'an kita ya hampir semua Al-Qur'an yang Ana punya yang edisinya adalah edisi cetakan di atas tahun 95 gitu ya, di atas tahun 2000 lah. Itu kita otomatis kita wakaf. Saktah pun jarang. Kenapa? Karena qadarullah. Akhir surah Al-Anfal itu ada di, kalau istilahnya, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Ustadz ini, Ustadz Adi Hidayat. Jadi surah Al-Anfal itu ada di akhir, di pojokan paling kiri bawah gitu. At-Taubah itu kanan atas. Jadi kita harus balik halaman gitu loh, ya. Nah, kecuali orang yang hafal, baru dia bisa menyambungkan antara akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Kalau kita-kita yang lain, balikin halaman. Nah, udah pasti wakaf tuh. Gitu ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kecuali hafal, maka ini akan amat sangat jarang orang yang mewasolkan. Saktah aja kayaknya kok ya enggak. Gitu ya. Tapi boleh jawabannya ketika disaktahkan. Oke. Yang kedua, Quran Surah Al-Haqqah ada di antara akhir ayat 28 dan ayat 29. Bisa dilihat ada tandanya sin lagi di sini. Ya. Di sini tentunya bolehkah, ini kan ayatnya pendek-pendek nih. Boleh nggak saya berhenti aja di akhir ayat 28? Jawabannya boleh. Karena kembali mengikuti sunnah Rasul di mana kita membaca dengan wakaf di setiap akhir ayat. Gitu ya. Tetapi yang bagi orang yang mau lanjut ke 29 maka ambillah saktahnya. Itu ini kan ayatnya kalau kita berhenti aja kan ma'auna anni maliyah halaka anni sultaniyah gitu kan. Nah, kalau kita saktahkan boleh nggak? Boleh. Bacanya ya cuman nggak ngambil nafas kan. Ma'auna anni maliyah halaka anni. Afwan, Anda nggak siap-siap tuh. Dengan saktah itu kan kita nggak boleh ngambil nafas nih. Sementara tadi Ana lanjutnya mulai berakhirnya kan pada huruf H ya di sini. H itu kan rohwah, keluar nafas. Terus kita baca lagi dimulai dengan H lagi. Ya kan? Hembus lagi. Nah, makanya nafasnya harus panjang banget nih. Gitu. Tapi ada juga cara yang langsung dibaca tuh nggak pakai saktah. Jadi langsung aja kayak diidghamkan karena ini kan hak sukun ketemu hak ya, idgham mutamatsilain di atasnya. Maka dibaca ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah gitu ya. Jadi ini maliyah halaka langsung. Jadi diidghamkan ya. Jadi boleh nggak? Boleh. Boleh wakaf? Boleh. Boleh saktah? Boleh. Kemungkinan wakaf besar
kemungkinan saktah besar, kemungkinan wasal besar. Kenapa? Halamannya sama, semua sama. Ya, jadi itu terserah bagi kita semua masing-masing. Nah, hari ini, Fon, lepas deh. Hari ini tidak ada tulisan latihan di mana. Kenapa? Karena Ana mulai ingin teman-teman memilih membaca yang mana. Ya, kan mau ditulisin di mana nanti nggak kelihatan ya. Aku mau surah ini. Nah, itu lebih enak. Ya, jadi boleh mencoba 2 tempat boleh, 1 tempat boleh. Kalau yang panjang 1 tempat aja ya. Kalau udah Quran surah Al-Kahfi kan panjang banget nih, gitu ya. Nah, 2 tempat boleh, 1 tempat boleh. Tetapi sebelum kita latihan, jika ada yang mau bertanya, diperkenankan. Dipersilahkan, dikembalikan dulu kepada Ukti Indah. Silakan. Baik. Ya, Apa ada Nuni semua yang ingin bertanya, silakan. Umi Nur Sofia. yang contoh surah Al-Kahfi tadi gimana Uni? Saya terlewatkan itu. Oh, baiklah. Jadi, kalau yang surah Al-Kahfi ini, kita ngomong aturannya dulu. Boleh ndak diwakaf? Jawabannya boleh karena ngambil sunnah Rasul. Oke. Boleh nggak disaktah? Jawabannya boleh. Maksudnya gini, kapan buat dia harus disaktah? Kalau nafas kita tuh memang Masya Allah panjang, sehingga kita memang niat membaca langsung ke ayat kedua. Tetapi, ya, di sini wajib saktah dulu. Jadi misalkan nih, bacanya dari sini dulu aja ya, dari walam aja ya. Walam yaj'allahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Gitu sampai situ ya. Jadi sini wajib saktah nih. Karena kita langsung nyambung. Oke. Kalau begini boleh nggak? Misalkan walam yaj'allahu iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jawabannya itu tidak boleh sama sekali. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena memang ini di sini wajib saktah. Jadi kalau niat nyambung itu tidak boleh, harus saktah. Kalau saya berhenti aja, jawabannya boleh. Gitu ya. Itu aturan Quran surah Al-Kahfi ayat 1. Jadi kalau misalnya nih, kan Al-Kahfi ini hampir setiap pekan ya kita baca ya. Ya oke lah, sebulan sekali lah kalau enggak. Nah, Ya, Jumat. hijab Jumat kan ya. Yes, I am. Nah, jadi kalau kita baca dari Alhamdulillah. Qadarullah sampai iwaja, gitu ya. Wakaf nih, kita berhenti karena nafasnya habis. Kita gimana dong? Boleh nggak langsung ayat kedua? Jawabannya boleh. Teman Ana itu mengamalkan gini, udah baca sampai di kata al-wajah, dia ulang lagi nih dari walam, gitu ya. Katanya biar dapat pahalanya 2 kali katanya. Itu juga boleh aja, gitu ya. Boleh, jadi udah sampai belakang, terus dia ulang lagi dari sini, tapi nggak ngambil nafas di sini. Ana bilang asal sampai sini ya, sampai selesai miladunhu atau syadida. Soalnya kalau nggak, dia pasti ngulang lagi kan dari kata qayyimal liyunziro, gitu kan? Nah, jawabannya boleh. Yang penting kita niat. Yang tidak boleh cuma satu. Yang tidak boleh dari sini langsung ke sini. Jadi aywajan qayyima itu yang dilarang. Gitu. Jadi yang kita tahu yang dilarangnya supaya kita nggak salah. Oke. Gimana Ibu Nur? Oke? Iya Ustaz. Ya Uni. Ya. Jadi bacanya ya standarnya aywaja qayyimal Nah, seberapa jeda ya yang penting semua orang tahu lah kita jeda, berhenti. Jangan terlalu nggak boleh terlalu cepat kayak gini. Ayo aja, koimalin. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Belum sempat kuping orang lain mendengarkan kalau kita berhenti. Oke? Tapi juga jangan sampai walam yaj'allahu iwaja qayyiman liyunzir. Sampai situ dulu ya. Kenapa? Karena nanti kita tergoda ngambil nafas takutnya. Kitanya. Bukan soal orang lain, tapi kitanya yang membaca takutnya tergoda ngambil nafas saking lamanya kita berhenti. Makanya standarnya tuh sekitar 1 harakat. Ya, 2 ketuk, 2 ketuk. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Udah ya. Insya Allah bisa ini. Nanti kalau yang bacanya ngambil yang pendek mesti 2 biji ya. Tidak boleh 1. Yang panjang boleh 2. Boleh 1. Boleh nyoba juga sampai surah Al-Anfal atau Taubah boleh. Tapi Ana lebih sarankan dengan di yang lain. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada lagi yang bertanya, sahabat? Ada lagi? Tidak ada yang bertanya? Nah, udah aman-aman. Ayo, Sepertinya sudah ini nih aman nih. ya. Ini aman. Kalau Saktah ini 1 kali diajarin biasanya ngerti. Asal jangan lupa aja. Jangan lupa tanda sin ya. Ya, Baik. silakan Ya, kita mulai silakan dari nomor yang 1. pertama. Ya, yang pertama, Pak Nomor Hussein 1 Basmalah. saya. Iya, Bitari. Mau yang mana nih, Mbak baca yang mana? Mana-mana kan nanti dibetulin. Iya, yang mana? Ini kan ada 2 halaman nih yang ada ayatnya. Yang ini dah. Ya, oke. Surah apa? Surah Al-Kahfi ini yang ayat 1. Wah, mendingan yang ini aja deh. Kok enggak? Yang ayat Yang 3, mana? Yang kecil, yang dikit aja ya, yang 27. yang ayat Al-Qiyamah. 3 dan 4 nih. Ayat nomor 3 sama 4 nih. Ini sama Nomor ini. 3 aja. Kalau nomor 3 dikit. Ya, kalau nomor 3 harus sama nomor 4. Ya, Oke. pakai tasawuf. Tahu dulu. Tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, oke. Sebentar. Coba. A'udzu. A'udzu Oke, kalau gini bisa. Minasya. Nggak boleh tebal. Nggak boleh Nah, minasya. lagi minasya. Minasya. Agak beda ya. Jadi maksudnya mulutnya nggak boleh beda tuh dari nas ke sya. Sambung. Oh, Minasya. ya. Minasya. Nah, itu bagus. Yang lainnya nanti aja. Udah, tautnya itu dulu baikinnya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Wakilaman. Berhenti. Bukan. Wakilaman rokin Enggak dong. Wakaf lagi dong. Ini kan 1 ayat sendiri nih. rokok. Ya. Ya. Wakilaman rokok. Kurang jeda itu. Belum saktah. Lagi. Wakilaman rokok. Harus bener stop dulu suaranya. Wakilaman rokok. Wakilaman rokok. Diulang, mannya lembut ya. Man. Wakilaman rokok. Oke, mannya udah bagus. Tapi jedanya jadi hilang. Oh. Nah, Wakilaman rokok. jangan cepet-cepet. Wakilaman Oh, jadi biar rokok. Ya, ada bedanya. Wakilaman rokok. iya oke lah. Roknya harusnya panjang. Rokok. Wakilaman rokok. Oke. Nanti kita bahas lagi. Coba kamu tafsirin ayat 14. Kala. Nggak boleh berhenti situ ah. Itu Nah, tadi itu ada sili. ada Sili kan? sili, ada Oh, sili. kalau sili kan apa kemarin? Wasal aula. Sambung aja. Yuk. Kalabal. Itu namanya wakaf, ngambil nafas. Nggak Oh boleh ya. dong. Kan nggak boleh ngambil nafas. Kalabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Iya, ini ada salah satu nih. Ro-nya panjang ini. Rona. Ya. Nah, Kalabal rona ala ini gimana? Masih rona ala. Kalabal.
Rona. Rona ala. Ayo. Kalla bal rona Itu belum ala. ada jedanya. Ya. Belum. Suaranya Kalla. masih nyambung. Nggak boleh. Ayo. Ya. Kalla bal rona. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dah dulu, cukup dulu. Ya, terbukti ya. Ternyata memberhentikan sejenak pun perlu 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 latihan. Ya, Jadi berhenti tuh benar-benar berhenti suaranya ngerem. Bal, ro, berhenti dan jangan tidak nafas. nggak nafas lagi, nggak boleh nafas. Makanya jangan kelamaan, tapi juga jangan kesebentaran. Kalau sebentaran tuh kayak nggak ada jedanya, jadi kayak nggak wakof, nggak ada Jadi wakofnya. berapa harokat ya berhentinya? Kalabal, nggak, saya bilangnya gini, kalabal, rona ala, nah kayak gitulah. Jadi Kalla bal rona ya ala. gitu, ya gitu. Ya. Nah, nah cuman nanti kita siapkan bahwa ini harus izhar sifat-sifatnya. Ya. Gitu ya, itu aja. Ya. Alhamdulillah. Ya, Nanti latihan terima kasih. yang Al-Qiyamah sama Mutaffifin ini penting. Kenapa? Karena memang ini ada di tengah-tengah ayat dan nggak bisa enggak. Jadi wajib kita berhenti. Kalau yang lain-lain yang Al-Kahfi, Yasin, ini kan tadi udah disebutkan malah bagusnya berhenti aja udah gitu kan. Ya. Ya, Biasanya terabas aja. ya nggak boleh, nggak Tapi- boleh. Ya, karena ini kan sudah sekarang baru tahu. Biasanya terabas aja. Iya ya, oke 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 oke. Sip, nggak apa-apa. Mulai sekarang ingat-ingat empat Ya. surah ini tandain kalau perlu ditanda di Al-Qur'annya, kasih warna yang berbeda sedikit biar kita ngeh itu siapa ya. Iya, iya, Sip. ya. Terima Lanjut, kasih. silahkan. Uni, terima kasih. Sama-sama. Ana Uni mohon bimbingannya. Insya Allah. Ayo yang mana? Ayo. Al-Qiyamah sama Al-Mutaffifin. Oh iya, oke. Pakai taus ya Ustazah. Enggak, Yang enggak, ini. enggak, enggak. Enggak pakai Bisa. tahu tuh lagi ya. Yuk. Wa wa waqilaman rokok. Oke, ini bagus, tapi nunnya tuh jadi kayak dikorupsi sifat tawasudnya. Jadi mannya jangan man, rok, jangan gitu. Man, dia kan punya Man sifat tawasud ya. Jadi man wahilaman rokok. Oke, waqilaman rokok. iya kayak gitu. Kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, bagus, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jangan lupa sifatnya aja. Iya. Iya, Alhamdulillah. Jazakallahu Barakallahu khairan Uni. fiik. Wa jazakillah khairan. Oke, lanjut kita nomor 3. Selanjutnya Ana Uni Ya, Alhamdulillah. Ya, silahkan. sama dengan Mbak Nur, Ya, sama sama. yang dibaca ya nomor 3 Nah, dan 4. boleh, boleh, yuk. Wakilaman Oh, itu rokok. kepanjangan. Nunnya nggak boleh, itu kepanjangan. Kepanjangan. Heeh. Wakilaman kepedean Uni. Enggak, itu udah benar. Mannya udah oke, cuman roknya nggak kedengeran. Oh ya, Nih. wakilaman rokok. Aduh, pendek banget. Oke. Wah, kayaknya Umuena waktu pas kita belajar mat belum masuk apa ya? Di sini, Iya, ini iya belum Umi, masuk. saya waktu itu enggak masuk. Ya, ini mat aritli sukun ya. Jadi ro-nya harus panjang tuh. Minimal sekali kan 2. Tapi kan kalau sama Ana tidak ada izin 2 ya. Sama Iya. Ana semua muridnya kalau mat aritli sukun minimal 4. Jadi rokok ya. Ya. Wakilaman rokok. Ini suaranya Kurang. tuh belum berhenti. Oh, Kan ke ro-nya belum Wah. berhenti. Masih ada gemanya masih di sini udah baca lagi ro-nya jadi belum berhenti. ya, Ya. ya. Afwan Umi. Gak apa-apa. Wakilaman rokok. Kok pendek banget. Lagi Rokok. rokok. Wakilaman rokok.
Iya, lebih baik. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut bawahnya. kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Bacanya bagus. Karena baca bagus harus benar. Ini mim ketemu mim. Hukumnya idgham mimi ya. Nah, yuk. Yuk, coba dibaca. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Tadi nggak ngambil nafas kan di tengah-tengah sini? Enggak Uni, Nah, enggak. nggak kedengeran kok korupsi ngambil saya. nafasnya. Bagus, Masya Allah. Kan namanya juga digodain. Nah, takutnya nanti Iya, keluar ngambil nafas gawat nih. insya Oke. Allah Uni. Insya Allah kalau belum. ininya udah benar, ini aku nggak khawatir yang di sini. Ya sebenarnya Nah, gitu, nggak khawatir. Kayak bagus, Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah Lanjut khair ini ya. Uni. Wajazakillah khairan. Lanjut kita nomor 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya tahu ini apa langsung. Langsung aja. Wa qila man raqa Bagus. kalla bal rana ala Boleh diulang? Boleh qulub diulang? Boleh diulang? kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oke, bagus. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Udah biasa berarti. Coba yang udah biasa Al-Qiyamah Mutafifin nggak usah di sini lagi ya. Kita coba yang lain. Itu udah biasa itu. Kita coba yang lain ya nanti ya. Oke. Iya. Alhamdulillah. Lanjut kepada nomor 5. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Yang Uni, Ya, yuk. yang Yang mana? Al-Qiyamah. Oh ya, boleh, Aduh. boleh. Wa qila man raqa. Oke. Lanjut. Diulang? Enggak. Lanjut. Oh, lanjut. Oh, lanjut. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Masya Allah, tabarakallah. Bagus, alhamdulillah. Ini yang udah biasa Alhamdulillah. sering-sering di sini ya. Ini udah biasa ini. Oke, alhamdulillah. Lanjut, nomor 6, silahkan. Anak putih Ya. titik. Ini, jangan coba-coba. Kalau udah biasa di Al-Qiyamah, nggak usah di Al-Qiyamah tuh. Coba ya, sekali-sekali. Al-Kahfi salah. Oh ya boleh, Al-Kahfi. Nafas kuat nggak? Insyaallah. Oke, lanjut semua sampai bawah. Alhamdulillahillazi anzala ala Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil Kepanjangan Uni. Hah? Uni, alanya 2 harokat aja. Ala abdihi. ya. Oh iya. Ya. Anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Waliyusira ba'san syadidam min ladun. Oke, sebentar. Ini tadi wakaf biasa ya berarti? Sampai pokok biasa di itu aja. Oke. Sekarang Sivi minta Uni baca dari walam yaj'al lahu, ya, lanjut ambil saktahnya di sini. Coba. Walam yaj'al lahu iwaja. Katanya situ kan nih. Maksudnya, kalau wakaf kan sudah biasa. Ya kan? Sementara kita sedang belajar saktah, betul? Oh, iya betul. Maka Silvi minta Uni sekarang baca dari walam ini, terserah sampai mana berhenti di ayat keduanya, tapi ambil saktahnya, nggak boleh nafas. Oke? Oh. Ya, coba. Walam yaj'al lahu
iwajan. Enggak. Itu salah itu kalau begitu. Kan tadi aturannya wajib saktah kan? Oh iya iya. Tidak boleh sama sekali diwasol. Oke? Jadi berhenti suaranya, tapi nggak ngambil nafas, lanjut ke sini. Walam yaj'al lahu iwaja. Qayyimalliyum ziroba'sang sadida. Ya udah oke. Ya, jadi susah kan sebenarnya kalau ngambil saktah sendiri susah ya. Omong-omong tadi berhenti di sini ya, miladun hu. Itu tadi Vi nggak bisa dengar huruf H-nya sama sekali. Ini kan Miladun. miladun, gitu kan? Harusnya ada udaranya tuh. Tadi nggak kedengeran sama sekali. Tapi oh nggak apa-apa. Cuman ini teman-teman yang niat mencoba Quran Surah Al-Kahfi ayat 1 ini, maka wajib terbunyikan saktahnya. Jadi kalau emang di sini wakaf nggak apa-apa, lanjut sampai sini. Tapi nanti ulang lagi, walam yaj'allahu wajah qayyimal liyunzir. Itu ya. Maksudnya kita belajar saktahnya. Itu. Oke. Oke. Begitu ya Uni. Terima kasih. Sama. Sehat selalu. Fi. Insya Allah. Amin, 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 amin. Oke. Yuk lanjut kita nomor 7. Masih ada? Ya ada Oke. misalnya nyoba surat Yasin. Boleh. Terus sebelum sakta, ketika sakta sudah kehabisan nafas, berarti berhenti dulu aja. Berhenti aja ya kalau sudah mau. Terus nanti ngulangnya di mana? Ya berulangnya kalau berhentinya di sini di marqadina habis nih. Ngulangnya Ya, di mana? Ya nggak ngulang, bacanya lanjut ke sini. Hadzama. Kenapa? Karena ini memang tempat wakaf. Tuh. kalau misalnya mempraktekkan sakta. Nanti aja. Sekarang kita coba dulu nafasnya. Oh, Kita ya, lagi mencoba dulu nafasnya. ya. Kalau Bismillah. nggak cukup, baru kita nanti nomor normal biasa. Nanti kita cobain. Mungkin kita mulai dari sini, dari mimar kodina aja, gitu loh. Oke? Oke. Sekarang kita coba dulu dari depan. Ya. Mm-mm. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Habis. Habis ya, kedengeran. Oke, lanjut baca dulu. Hadza. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Oke. Coba mulai dari mimar kodina, pakai ambil sakta. Ya. Mim marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Oke. Itu pun nafas habis itu habis ya. Udah lunnya udah hilang N-nya. Oh, kurang ya. Enggak. Perasaan sudah panjang itu. Udah dapat N-nya tapi yang udah di kuping orang tuh mursalu. Udah habis suaranya gitu ya, udah nafasnya habis. Enggak apa-apa. Jadi makanya kenapa enggak tadi udah alhamdulillah udah yang nyoba di Al-Kahfi, ada yang nyoba di Yasin ya. Ternyata tidak mudah kan mempraktekkan sakta di sini karena nafas masalahnya kita. Ya, cuman kalau yang di Al-Qiyamah sama Mutaffifin qadarullah nggak mungkin mau bilang habis di sini nggak mungkin kan? Ya, di Wakilaman baru 2 kata masa udah habis nafas kan enggak ya? Atau di Mutaffifin juga baru 2 kata masa udah habis gitu kan? Nah, jadi itulah kenapa tadi siapapun yang ngambil di ayat nomor 1 dan nomor 2 maka disuruh ngulang ngambil saktahnya. Oke? Karena supaya belajar. Tapi kalau kenyataan sehari-hari, kalau habis gimana? Kalau ini ya berhenti aja langsung teruskan lagi. Kalau yang ini nggak ada cerita habis, harus saktah, gitu ya. Oke. Un mau nanya, ini Boleh. berarti di Al-Quran Indonesia atau Al-Quran apapun mesti ada tulisan saktanya ya? Betul. Indonesia itu masih Imam Hafiz ya. Indonesia itu Imam Hafiz. Jadi saktahnya ada. Oh iya. Ya, boleh dilihat-lihat Al-Qurannya masing-masing. Nah ini sama ini. Tandanya mungkin sin kaf ta marbutoh. Jadi mungkin kedua-dua itu. Tandanya, tanda wakafnya. Nih. Bentar, kita lihat ke halaman pertama ya. Nah, nih. Tanda wakafnya itu bisa sin gini, bisa ditulis gini, sin kaf ta marbutoh.
Itu di Oh, Al-Quran Indonesia banyak yang kayak gini, yang pakai benar-benar ditulis saktah gitu ya. saktah. Gitu. Bukan sya, tapi saktah. Saktah. Nah, ya. Tuh. Jadi, Selama ini nggak tahu maksudnya, jadi lanjut aja. ya, makanya diajarkan. Kan Anda nggak pernah ngajarin yang saktah-saktah. Ini ilmunya sedikit, ya, maksudnya tidak terlalu banyak, tetapi wajib masalahnya. Ini kalau Oh, wajib menurut Imam Hafiz. Sementara kita Imam Hafiz, ya, hampir seluruhnya di Indonesia ini Imam Hafiz. Jadi ini mengajarkan udah ini ya membaca betulan. Jadi tidak boleh salah di sini. kalau di Al-Qiyamah ini sering sih dengar ngajinya ustadz-ustadz gitu, tapi juga nggak ngerti maksudnya. Ya, Mesti kan dipraktekkan ya Uni. ya makanya itulah gunanya kita belajar. Kenapa dia ada tanda sin? Kenapa dia berhenti? Nah, itu tanda caranya. Ya. Ya. Jazakillah Oke. khair Un. Jazakillah khairan. Oke, tadi nomornya cuma 7 kayaknya. Alhamdulillah. Masya Allah. Oh, ada di nomor 8. Ada Ustaz. Silakan. Terlalu Ustaz. GR tampaknya. Ya, silakan dibaca mau pilih yang mana nomornya. Al-Kahfi coba Ustaz. Oh, boleh. Yuk, coba. Bismillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nggak bisa, Oh iya. nggak bisa nafasnya. Udah terlalu maksa itu. Baru sampai sini itu tadi nafas udah. Ya lagi tuh saja. Ya, tapi boleh ya. Tapi kayak gitu boleh ya. Iya, sampai koima. Ya. Cuman kan ya aneh ya satu kata diambil. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, ini lebih baik nafasnya. Iya. Oke. Tadi belum napas dulu tadi. Ya. Ini kalau udah niat-niat kayak gitu harus ini. Nggak bisa sampai sini ya? Sampai syadidah, sampai sini nggak bisa? Oh, terlalu panjang. Oh ya udah nggak apa-apa. Artinya memang nyambung ke sini. Pernah dengar ini imamnya sampai koima. Iya, sampai qayyimah aja wajar. Berarti cuman kalau kita berhenti sampai qayyimah, maka kita mulai lagi dari qayyimah. Betul? Ya. Ya lanjutkan kalau gitu. Ya. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Oke, bagus. Masya Allah, tabarakallah. Bagus. Ini cara yang benar. Jazakillah saja. Jazakillah khairan. Oke, bagus. Masya Allah, tabarakallah. Habis ya? Tadi aku lihat nomornya 8. Habis. Habis. Alhamdulillah. Saya belum. Wih, kaget Masya Allah. Saya lagi masak ini. Nggak pakai nomor Sambil sih. ngedengerin. Mau baca? Ya, silakan. Baca, tunggu masaknya ditematin dulu kompornya. Ntar gosong. Bentar dulu nih. Ntar gosong. Ya. Saya yang mana ya? Yang mana Uni? Al-Kahfi kali ya? Ya, Apa boleh. ya? Kahfi lah. Yasin. Kalau Qiyamah Mutafifin mah dirimu mah udah lewat dari berapa ratus tahun lalu. Masya Allah. Itu hafalan saya pertama kali tuh nih Al-Mutafifin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bimbingannya Uni? Insya Allah. Bisa nggak? Kayaknya nggak pernah nyampe deh kalau sampai koimah. Sampai koimah kalau nggak nyampe ada teman-teman yang Saya sampai kitab. ya. Cuma kalau sampai kitab ini ulang lagi kan? Iya. Jadi gimana nih? Coba dicoba ya Uni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ya, bisa. Lanjut. Napasnya udah habis itu nih. Ini udah habis nafasnya.
qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Ya, ada belakangnya. Nggak ada lagi yang ini. Di sini nggak ada. Kan ini namanya juga nyontohin ya. Oh Dipotong aja. iya. Ini dipotong ayatnya. Oke. Nggak usah dilanjutkan. Oke. Tapi tadi nggak ngambil hasukunnya Betul. ini. Nggak Iya. apa-apa. Berarti bisa nafasnya. Jadi Hmm. jangan dipotong di Alkitab, nggak boleh ya. Jadi tapi harus ngambil napas dulu gitu. Kadang-kadang nggak kuat tuh nih kalau misalkan kita lagi nggak konsentrasi gitu ya, Oh, iya. nggak kuat gitu. Tapi jadi harus ngambil napas dulu. Tapi ya kayak gitu tadi udah sedengkal Udah lagi. Tapi lumayan kan, sampai Qoyimah dapat kan. Bahkan Udah. kalau istilahnya berhenti di aja juga nggak apa-apa. Dan teman-teman Uni dibilangin rata-rata karena nggak kuat lagi, berhenti di sini mulai dari walam yaj'alnahu. Oh boleh ya Uni ya kayak gitu Boleh, ya. boleh. Jadi dia memang ngambil supaya dapat 2 kali apa istilahnya? Langsung 2 kali sunnah katanya. Hmm. Boleh, nggak apa-apa. Ya karena Yang saya mau tanyain ini Uni. Kan kalau di surah Al-Mutaffifin kan kalau menurut riwayat Hafiz kan dia kan balla ro, jadi dia mulutnya kan nggak bergerak. Nah, kalau di Al-Kahfi ini gimana Uni? Ai wajah apa sama apa kita ambil dulu? kalabal ro. Tunggu, tadi ngomongnya kok bala sih? Bal aja kali ya. Kalabal ro. Iya, ini coba. Dia kan nggak bergerak kan? Enggak. Cuma lidah doang yang bergerak kan? Lam Iya. yaj'allahu Nah, kalau ai iwaja. wajah dia bergerak nggak Uni? Qayyima. Enggak, Uni dari ja ya kayak freeze mulutnya. Karena kalau kita bergerak-gerak, nafas ya takut bocor. Terus ada suara lain gitu kali Uni ya. Iya, Jadi jadi nggak usah nggak berdiri usah dulu. ngapa-ngapain. Iya, jadi kalau kita kayak gini, walam yaj'allahu iwaja. Nah itu tuh. Ini nafas sudah ngep langsung. Jadi ya sebaik-baiknya ya kayak di freeze aja gitu, berhenti. Namanya juga berhenti sejenak ya. Jadi kalau ini sih kalau ini kebiasaan, mungkin Uni yang salah, tapi nanti Uni coba cari tahu lagi dari guru Uni, apakah boleh nggak ya istilahnya mulutnya kayak berubah ya? Ada pergerakan, Nah, ada Ya, pergerakan. itu Uni belum tahu jujur aja Uni nggak tahu. Tapi kalau Uni pribadi itu diam, freeze. Walam yaj'allahu iwaja qayyima gitu kan? Oh, berarti nggak ada pergerakan ya Uni ya, Ya. berarti ya. Uni nggak ada pergerakan. Semua sama. Waqilan Semua ya. Iya. Marqodina Iya, hada. Berarti nggak ada sama. pergerakan ya benar ya? Nggak ada Dia pergerakan. kena Kalau fakta ini, ya Ustaz, ini ya. iya, karena kayaknya kalau gerak itu otomatis kayaknya kita ada Tambahan suara ya. ya nggak tahu lah ya. Pokoknya ya gitu. Jadi kayak freeze. Nanti Uni tanyain. Uni juga baru ngeh ya juga ya. Nggak pernah merhatiin sih. Iya, karena udah pernah belajar juga kalau misalkan yang Al-Mutaffifin, tapi kalau yang Al-Kahfi belum pernah belajar. Kalau Al-Mutaffifin udah pernah diuji gitu kan, ujian gitu kan. Nah, itu kita nggak boleh ada pergerakan kalau menurut riwayat Hafiz, tapi kalau misalkan Al-Kahfi belum pernah diuji. Yasin belum pernah. Al-Mutaffifin yang pernah diuji. Iya. Uni sampai kiamah itu nggak bergerak, maksudnya Nggak bergerak, waktu diuji tidak ditegur gitu ya. Kan kalau diuji ditegur kan biasanya berarti kalau ditegur salah ya. Ini tidak ditegur berarti ya caranya diem sih kalau Uni sih. Benar ya. Mengingat sekarang baru ini lagi Uni ikutan tilawah bersanad lagi akhirnya alhamdulillah dapat. Masya Allah, Masya Allah. Dulu di Brunei, sekarang yang ketiga kalinya alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Kemarin Al-Fatihah lagi. Ada salah lagi sedikit, Allah Akbar. Pengen nangis. Besok susah ya. Iya. Semoga Allah mudahkan Uni. Amin. Oke. Jadi insya Allah dapat ini sampai khatam lagi, mudah-mudahan amin. Oke. Ada lagi yang mau coba? Siapa tahu nih ada yang niat mencoba lagi? Nggak ada ya, mudah-mudahan. Gimana sih? Gurunya Tinda, mau baca nggak Tinda? Ya. Boleh deh, yang mana ya? Coba cariin yang susah. Aduh. Habis ini juga kalau hafalan rata-rata semua orang Uni aja berhenti kok. Mauna anni maliyah halaka anni. Tuh. Kalau saya soalnya kayaknya hasukunnya kurang kedengeran, kadang-kadang langsung maliyah. Iya, soalnya ini habis nafas. Ini habis nafas. Iya, ngabisin nafas. Iya, habis nafas ini.
Kan ani maliyah. Ha. Enggak deh. Enggak, terima kasih. Oke. Yang ini ada ini cuman unik kalau pas ujian. Karena kebiasaan kalau H di belakang itu dia larinya ke H kecil ini biasanya gitu, Ya, ini kan sahabat-sahabat. iya kan maliyah. Itu kan udah susah. Habis Iya, udah susah. harusnya kan dia mengalirnya kan dia juga kalau misalkan dia terlampau deras juga nanti larinya ke dada. Ini Iya. hanya ini harus benar-benar berlatih emang. Kalau nggak berlatih ya begitu. Ya kalau yang jelas kalau Uni karena ini baru aja haknya baru diberesin banget. Ini sampai saat ini semua wakaf. Tidak pernah saktah jelas. Nafas nggak kuat. Karena mau ke H lagi kan. Iya. Tetapi juga qadarullah belum pernah nyobain yang ini yang di bawahnya yang menyambungkan ini. Maliyah halaka anni. Aduh buruk. Haknya tasydid. Nggak bisa kayaknya. Susul dia. Kasih aja tahu nggak? Atau Al-Kahfi? Makasih. Saya coba deh. Ini. Ya. Iya, kameranya lagi error ini apa? Nggak apa-apa, yuk. Kenapa itu? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al Oke. lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Oke. Salahnya tuh di sini. Di mana ya tadi? Di ro-nya panjang ro-nya. Oh iya betul. Tadi kayaknya zo. Ya. Coba diulang lagi. Walam yaj'al. Dari walam ya, maaf. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Oke, bagus. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Mantap. Saya mau nanya lagi nih Uni. Boleh. Koyima. Di koyima ya Uni. Kan itu kan ada naber ya, ada hukum naber ya. Nah, nabernya ya dan waw itu bagaimana ya Uni? Dia naber semana ya kalau naber itu ya Uni? Oke. Kan karena ya kan mempunyai ya dan waw kan mempunyai sifat rokhawah. Ya kan? Oke. Kalau yang ini juga kemarin teman Uni ada yang kena ya naber sama Syekh langsung. Kita itu naber itu tidak boleh sampai tekanan begini. Qayyima. Nah gitu. Jadi naik nada tuh sampai hilang suaranya. Ya ini menurut Syekh. Jadi harus tekan bahkan tidak dinaber masih diperbolehkan daripada naber tapi tekanannya terlalu tinggi sehingga kayak gitu. Qayyima. Nah itu didengaran ke telinga orang nggak kedengeran. Maka bacanya qayyima itu harus ada tetap di sini suaranya. Jadi qayyima gitu ya. Qayyima. Teman Uni kemarin tuh kena pula di iyyaka nah itu kan itu dia narik. Jadi nah dia nadanya naik langsung turun lagi kan iya. Nah itu disalahin. Jadi ada beberapa hati-hati dengan naber pada ya dan waw. Gitu. Jadi kalau di ya terutama kita tuh suka otomatis tuh kayak naikin nada. Jadi makanya kalau ini kan kadang-kadang nggak terlalu naber ya. Qayyimaliun gitu. Jadi boleh kita naikkan, tetapi jangan sampai nadanya itu kayak cewek banget gitu, langsung naiknya terlalu tinggi gitu loh nadanya. Lagian kan naber juga kan kayaknya masih baru-baru gitu ya. Dulu Iya, kan iya. Dulu kita nggak ada istilah naber terlalu ya. lah. Nah, jadi istilahnya tuh tekan saja, tekan memastikan di situ ada hurufnya. Tetapi jangan sampai memang dibaca gini. Qayyimaliun, qayyimaliunzir. Itu kan ada yang bacanya gitu ya. Qayyimal. Akhirnya orang nggak tahu itu tadi ya-nya itu tasydid nggak? Karena nggak ada bunyi koi. Nah, di situ yang ada ya sukunnya. Jadi membuat jadi dua itulah qayyima,
qayyima. Nah, itu. Naber ini kan hati-hati. Kadang-kadang kan orang bilang sebagai naikkan nada. Gitu kan? Nah, sebenarnya bukan naikkan nada, tetapi tekankan nada sehingga dia tertunjukkan apa yang kita mau tunjukkan. Kayak berhenti misalkan contoh walabolin gitu kan. Lamnya naikkan nada walabolin, tapi boleh segitu atau bol. Nah, itu kalau udah naik sampai segitu itu jadi takutnya hilang suara sehingga berlebihan nabernya. Itu yang dilarang. Jadi kemarin ini mendengarkan itu salah. Gitu. Terus misalnya minas sama gitu kan? Yang hati-hati minas sama terlalu naik. Jadi nggak boleh terlampau naik ya Uni ya. Jadi Betul. ya Seperti seolah-olah kalau sekarang ini kan terutama dari sekarang kan kan kita baru belajar Uni. Kadang-kadang kan kita karena kita baru belajar kan terlalu kita semangat. taunya sakta itu dinaikin. Jadinya kok iya gitu Ya, kan ya, misalnya ya. kan kayak gitu. Itu Ya, banyak makanya. sekali ya kan. Ya. Jangankan sakta jangankan apa namanya naber ya yang huruf nggak bernaber aja kadang-kadang tuliba dinaberin Betul. kan Uni. Ya. Kapan Uni kemarin apa model apa makanin naber? ya belum lah. Belum Ini ya, aja masih belum jauh kelar. ya. Lagi pula naber ini kan Uni cuma kadang-kadang singgung sedikit-sedikit. Kenapa? Naber ini Uni harus hati-hati karena kan Uni juga masih belajar ya. Kadang-kadang guru-guru sendiri ya itu gurunya juga masih belajar juga. Paham nggak? Dia juga dapat dari sini dapat. Uni sekarang lagi mencoba mengikuti yang syekh-syekh termasuk Syekh Aiman tapi langsung yang dari Syekh Aimannya. Jadi termasuk jadi bagaimana mereka membaca yang karena sekarang ini banyak sekali dari guru-guru tajwid itu yang kita harus hati-hati. Guru-guru tajwid yang terutama dari luar, dari Arab, yang asli Arab itu adalah mereka sangat menolak apapun yang berlebihan. Contoh tadi nabar yang berlebihan. Terus bahkan indah itu boleh, tetapi tidak boleh sampai terlalu melagukan, nggak boleh. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Kayak misalkan basmalah, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang kedua itu dan nggak boleh sama beberapa ulama saat ini. Kenapa? Karena itu sudah menjadi melakukan Al-Quran. Itu udah nggak boleh. Gitu. Sehingga kalau Uni sekarang memang Uni malah kayak menekan nada. Jadi kadang-kadang kan Uni bernada banget ya kalau sebenarnya kalau apa membaca Al-Quran ya. Bukan karena Uni pengen gimana gitu, enggak, tapi pengen indah sebenarnya. Iya betul, tetapi jangan sampai jadi berlebihan sehingga mungkin tajwidnya kurang gitu ya. Karena guru juga udah mulai Ibu Silvi gitu, udah kadang-kadang kalau misalnya lagi ngajar gitu ya. Oke, jadi itu kadang-kadang kena. Jadi tidak boleh kita terlalu berlebihan. Gitu. Tapi indah wajib ya. Kenapa? Karena kita mau narik perhatian orang terutama yang non muslim dan pengen tahu indahnya bacaan Al-Qur'an. Tapi lebih baik untuk menjadikan dia tenang. Al-Qur'an yang dibawakan dengan tajwid yang benar ya dengan baik insya Allah membuat hati orang tergerak. Gitu. Ya kalau sudah terlalu melakukan itu bukan menjadi tergerak gitu ya. Kayak kadang-kadang kita malah kayak nafasnya kok kayak nggak bisa itu gimana malah jadi komentar yang lain-lain. Itu nggak benar gitu ya. Jadi indah itu maksudnya adalah menarik perhatian, membuat orang tenang. Nah itu, karena kita lagi membawakan apapun yang Allah, nada Allah ini ya, ayat Allah. Gitu aja sih. Jadi kita harus hati-hatinya di situ aja. Oke. Nah mudah-mudahan yang sedikit ini, jazakallah khairan. Oke, mudah-mudahan yang sedikit ini ya. Afwan tadi memang latihannya tidak dengan sengaja tidak menuliskan kembali di belakang karena memang pengennya langsung lihat saja tabelnya ya dan mudah-mudahan teman-teman dengan seperti ini bisa memahami apa itu sin, apa itu saktah ya supaya nggak salah lagi karena memang wajib ini ada hukum wajibnya ini dah wajib menurut Imam Hafiz untuk diberhentikan dengan cara apa tadi saktah itu adalah berhenti sejenak tanpa tarikan nafas ya harus berhenti betulan ya tapi nggak pakai tarikan nafas gitu lalu kita lanjutkan bacaannya dan ini adalah salah satu jadi udah mulai karena ini kan tahsin lanjutan ya dan ini perlu kita bahas dan perlu kita perhatikan betul-betul itu oke
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tentunya banyak sekali kesalahan yang Ana buat karena memang Ana juga pelajar. Mudah-mudahan dimaafkan ya. Insya Allah kalau ada ilmu yang lebih lanjut lagi tentu kita akan sama-sama belajar. Ana izin pekan depan karena Ana memang sedang safar. Dan berikutnya insya Allah sudah ada, mudah-mudahan tidak ada halangan untuk membersamai. Oke, itu aja. Dikembalikan lagi kepada Ukti Indah untuk ditutup. Silahkan. Ya Manila nih Uni. Baik, ya Manila ya Uni ya, Masya Allah. Allah insya Allah. Ya, alhamdulillah sahabat semua kita sudah sampai di penghujung halakoh kita pada sore hari ini. Semoga materi yang sudah diberikan oleh Uni bisa kita murojaah kembali sendiri ya di rumah ya. Insya Allah nanti akan seperti biasa akan saya upload juga rekaman pembelajaran hari ini di kelas. Insya Allah kalau tidak malam ini, insya Allah besok pagi ya. Sahabat bisa menyimak kembali ya, dan semoga apa yang sudah disampaikan juga bisa kita terapkan kembali juga dalam bacaan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya mari kita tutup bersama kelas kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakillah khairan kasiran ini Silvi yang sudah membersamai kami sore hari ini. Semoga ilmu dan waktu yang diberikan juga menjadi amal jariah untuk Uni, dan fi amanillah ya Uni ya. Selamat berjalan-jalan, selamat menjalankan safarnya, semoga lancar sampai Amin. sampai di tujuan. Amin. Ya, jazakumullah khairan kasiran sahabat semua yang sudah hadir. Sehat selalu untuk semuanya. Sampai jumpa lagi nanti insya Allah, berarti 2 pekan lagi ya Uni ya. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Baik. Ya, Jazakillah sehat selalu khairan semuanya. Uni. Sehat selalu Jazakumullah khairan Uni. kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran. Baik, pamit.